Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reski Ramadhani, salah satu dosen sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di tahun 2024. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kelas sastra anak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 bagi mahasiswa yang mengambil kesusastraan sebagai bidang fokusnya dengan bobot 2 SKS dan dengan total 16 pertemuan. Kelas ini bertujuan mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu multikultural melalui buku anak dengan mengeksplorasi perkembangan sejarah, konsep, dan pentingnya sastra anak dalam pembelajaran dan pembentukan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Selain pemahaman teori, mahasiswa di kelas sastra anak di akhir kelasnya akan melakukan proyek lapangan dalam bentuk pelaksanaan storytelling kepada anak-anak. Kegiatan storytelling di akhir kelas ini telah berlangsung selama 2 tahun yang dilaksanakan di TK Telkom Makassar dan TK Yayasan Pembata Uni Anfar. Mata kuliah sastra anak terdiri dari 3 capaian pembelajaran, di antaranya 1. Ability to define the basic concept of children's literature. 2. Ability to analyze the work of children's literature. And 3. Ability to perform the storytelling. Metode dalam kelas kami terfokus atas 2, yaitu metode independent learning yang dilakukan secara daring melalui Learning Management System Universitas Hasanuddin yang bernama Sekolah. Di Sekolah, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kelas sastra anak selama 1 semester. Mereka dapat mengumpulkan tugas di Sekolah dan juga mengisi daftar hadiah. Metode selanjutnya adalah metode yang dilaksanakan secara tatap muka. Ada small group discussion, project-based learning, and structured assignment. Sistem penilaian kelas sastra anak terbagi menjadi 3 bagian bobot berdasarkan 3 capaian pembelajaran, yaitu pertama, capaian pembelajaran 1 dengan bobot 20% yang dibagi atas 5% participation dan 15% reading report. Untuk capaian pembelajaran kedua dengan bobot 30%, yaitu participation 5%, creating poster 10%, dan presentation 15%. Untuk capaian pembelajaran ketiga, bobotnya yang paling besar, yaitu total 50% dengan 5% participation, 5% presentation, 10% storytelling report, dan 30% storytelling performance. Demikian penjelasan deskripsi mata kuliah sastra anak. Selanjutnya, contoh video pembelajaran kelas sastra anak di minggu 9 akan ditayangkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Okay, first thing first, I want to congratulate you because we have been in a house of our journey in this class, which is Children's Literature class. Karena hari ini adalah meeting ke-9 kita, artinya kita sudah masuk ke hal yang paling penting. I already told you in our first meeting that in this class we will have a project in which you will do the storytelling in front of children. Nah, senior-senior kalian sebelumnya sudah melakukan ini selama 2 tahun ya, jadi di tahun 2023 mereka melakukan storytelling di TK Telkom membahas Pinocchio. Nah, di tahun 2024 mereka mereka storytelling di TK Antang, Yayasan Pembata Uni, dan mereka membahas Hansel and Gretel. Mereka menampilkan Hansel and Gretel. Okay. However, before we go to that destination, istilahnya seperti itu, kita melakukan preparation dulu, ya. Preparationnya seperti apa? Kan ada 3 hal nih yang harus dilakukan. 1, preparation, 2, performing pada saat hari A, dan ketiga evaluation, yaitu setelah hari H. Oke? Nah, untuk preparation ini, salah satu yang harus kita lakukan adalah to talk about fairy tales or to talk about folklore. To talk about how do we do retelling stuff. Nah, itu materi kita di pertemuan ke-9 hari ini, ya. Selanjutnya nanti kita akan proses, makanya LLO kita kalau based on the LPS
LLO kita itu adalah ability to perform storytelling, which is secara general ini mencakup nanti sampai at the end of the semester, sampai meeting ke-16 ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita berbicara tentang cerita apa sih atau dongeng apa sih yang bakalan kita mau tampilkan ya untuk anak-anak, kita harus tahu dulu proses atau tahu bagaimana cara retelling. Nah, makanya kita akan membahas tentang theory of retelling stories. Kedua, kalian akan do identification of intrinsic elements. So I will divide you guys into groups, di mana kalian nanti akan berdiskusi to analyze intrinsic elements tiap-tiap versi dari dongeng yang akan kita bahas hari ini. Oke? Dan yang ketiga, kalian harus discuss fairy tales to perform. Jadi grup nanti yang akan dibagi itu membagi dirinya dan juga harus diskusi kalian ingin cerita apa, alasannya apa, adakah karakter yang kalian kurangi, moral apa, message apa yang kalian mau sampaikan. Dialog. Nanti minggu depan kalian akan presentasi mengenai hal tersebut. But going back to the laptop, kita akan membahas tentang retelling stories ya. So, pada dasarnya, teman-teman, dongeng itu kan most likely adalah biasanya dongeng itu muncul dari lisan. Ya adalah cerita-cerita yang disampaikan melalui lisan oleh orang-orang tertentu. Nanti setelah itu muncullah ada istilahnya muncul seni menulis, sehingga akhirnya ada beberapa cerita-cerita yang dituliskan. Oke, contohnya apa? Contohnya yang dilakukan oleh Aesop. Aesop itu adalah salah satu penulis anak yang terkenal. Dia dari Ancient Greece dan dia menuliskan banyak fables di dalam bukunya. Jadi dia mengumpulkan banyak fables dari zaman Ancient Greece. Makanya kalau kalian cari bukunya Aesop itu isinya itu adalah the ant and the crows, semua hewan-hewan. Pokoknya fables, semua ceritanya mengenai fables. Oke? Nah, kalau tetapi kita tahu bahwa semakin berubahnya waktu, banyak sebenarnya pada saat kita banyak membaca ya, banyak sebenarnya cerita-cerita dari negara lain mirip misalnya dengan dongeng di Indonesia. Banyak misalnya pada saat kita baca ini sama kayaknya dengan cerita dari Cina, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang kita akan bahas mengenai retelling stories atau retelling tales. Nah, kalau dari John Stephens di bukunya di Cambridge Companion to Children's Literature, dia katakan bahwa ada 3 hal yang menjadi inisiatif atau inisiator kenapa retelling stories atau retelling tales itu terjadi. Pertama, karena pada dasarnya solusi itu sudah diketahui, the already known stories seperti itu. Jadi contohnya apa? Apa contoh yang apalagi nih contoh cerita yang kalian tahu kayak ditahu sama semua orang? Ada? Ya? Snow White. Boleh, Snow White. Kalau Snow White kan berarti kelihatannya apa yang semuanya orang tahu, berarti dia adalah wanita atau perempuan yang putih, ya, yang kulitnya putih seputih salju. Makanya kita sebut dia sebagai Snow White. The already known stories. Dan adakah similar type of stories-nya kira-kira? Mungkin saja ada, but we never know. But let's check about it, okay? Nah, contoh mungkin yang saya bisa kasih mengenai the already known stories adalah contoh di mana banyak cerita-cerita bahwa ada anak kecil lahir dari buah atau bunga. Kayak gitu ya. Contoh di Indonesia kira-kira apa? Timun mas. Betul, timun mas. Kalau di barat ada yang tahu nggak kira-kira? Yang ada berbinya, versi berbinya. Ada sih. Apa? Mariposa. Mariposa, exactly. Yes, Mariposa adalah salah satu dongeng yang dimana anak kecil itu tumbuh atau keluar dari bunga, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada dongeng awalnya, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, on how similar stories itu berubah dan dia kayak berbeda dari satu negara ke negara lain. Oke. Next, the current social preoccupations. Jadi pada dasarnya
value-value yang ditanamkan oleh misalnya negara tertentu atau misalnya daerah tertentu itu kadang membuat hotels itu atau cerita itu menjadi berubah atau ada retailing-nya kayak gitu. Nah, jadi contoh misalnya di negara ini dia fokusnya retailing mengenai justice for example. Karena memang pada era itu injustice happen in many ways misalnya. Atau hal yang lain misalnya virtue atau femininity dan segala macamnya. Ideologi mengenai era tertentu dan juga negara tertentu itu mempengaruhi retailing hotels. Salah satu contohnya adalah pada saat senior kalian kemarin yang berbicara tentang yang menampilkan Hansel and Gretel. Kan Hansel and Gretel itu ditangkap sama pencuri terus dimasak istilahnya kan, masuk di dalam apa lagi namanya tempat kuali baru dimasak gitu pakai ada api di bawahnya. Nah, cuman menurut mereka itu kan cruel banget untuk anak-anak lihat, right? Nah, jadi why mereka mengubahnya pada saat penampilan kemarin mereka mengubahnya di mana mereka tidur aja kayak gitu. Nah, this is one of the example of retailing hotels gitu. In case bahwa ideologinya tetap sama, bahwa sama kayak fokusnya adalah hukuman karena mereka memakan permen asal-asalan nggak kita izin ya, tetapi the way of it mungkin berbeda karena audiensnya ya berbeda kayak gitu. Okay? Next, the textual forms. Jadi bisa aja bahwa retailing hotels itu berubah karena misalnya genre-nya yang berubah. Ada beberapa yang saya mau komentar. Misalnya, kalau kalian ingat kembali materi kita di pertemuan kedua tentang history of children's literature, I already told you guys that zaman dulu dongeng itu sangat bold, kan? Sangat pokoknya ngeri gitu, sampai ada foto-foto dan lain-lain kayak gitu kan. Tetapi kalau kita lihat sekarang dongeng itu biasanya berubah-ubah, penuh hal yang indah kayak gitu. Nah, hal tersebut terjadi perubahan karena ya genre-nya atau style bagaimana kita lihat filmnya yang ditanamkan sekarang itu berbeda. Dan juga dulu dongeng itu tidak ada peruntukannya, jadi peruntukannya bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk segala usia. Sekarang fokusnya kebanyakan untuk ke anak-anak. Nah, gitu. Itu salah satu ideas atau teori mengenai retailing of hotels yang saya sebutkan. Nah, sekarang coba kita I want you guys to divide you 2-3 groups ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, no worries. Jadi silakan kalian berkumpul sesamanya 1, 2, 3 dan kita akan membahas mengenai differentiating elements. Okay, so since all of you guys sudah berkelompok ya, sekarang saya mau bertanya. Okay, who knows Cinderella? So, okay, how many versions of Cinderella that you have known? One. Yang mana? Oh, tidak. We are talking about Cinderella, real Cinderella. Yang mana? Version mana yang kamu tahu? Disney. Semuanya? How about you? Ada yang versi modernnya. Versi modernnya yang mana? Oh, oke. Itu kan maksudnya intertextuality, interpretation, modern tulisnya Cinderella. Oke. Nah, udah bisa diaplik bahwa sebenarnya cerita Cinderella itu berbeda ya versi modernnya. Nah, so we're talking about versi jadulnya. Nah, dan ternyata versi jadulnya itu beda banget. Oke. Nah, jadi kita punya versi Basil itu yang paling pertama 1634 dan Basil itu dari Italia ya. Jadi cerita Cinderella itu awalnya dari Italia kalau di kronolog ya secara infografi. Terus sudah itu kita punya Pharaoh. Nah, salah satu yang terkenal ini tiga ini adalah penulis sastra anak yang sangat terkenal dongeng ya. Dongeng yang sangat terkenal dari Basil, Charles Perrault, Brothers Grimm, tambahkan Hans Christian Andersen yang punya Little Mermaid sama Snow Queen. Nah,
Snow Queen itu yang menjadi cerita Snow Queen itu yang menjadi asal usulnya Frozen Disney yaitu Caca. Kalau kita lihat ada dua versi kalau untuk Little Red Riding Hood, punyanya Perrault sama Grimm ya. Perrault itu dari Prancis, Grimm itu dari Jerman, oke? Basil dari Italia, Aesop dari Greece, pokoknya 4. Hans and Christian Andersen 5 dari Denmark. Oke, 5 orang tersebut itu yang kita harus tandai karena mereka klasik lah. Nah, punyanya Perrault itu fokusnya seperti tadi, tapi dia berhasil dimakan. Yeah, it's kinda very cool ya. Yep. Dan punyanya Grimm itu ada huntsman-nya. Oh yes. And that is why kenapa kalian sadar nggak kalau film live-nya Snow White ada versi yang The Huntsman-nya. Kan? Ada tuh Snow White and the Huntsman. Jadi Huntsman jadi film yang sekarang pop modern culture itu memunculkan Snow White and the Huntsman itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba memang ada, tapi based on the old tales yang mungkin saja kita nggak pernah tahu ada. Itulah kenapa kesusastraan selalu masih penting di walaupun pop culture itu sangat membahana sekarang ya, tetap kesusastraan sangat penting karena banyak cerita-cerita yang lagi terkenal sekarang itu basisnya kembali ke kesusastraan, ke classic literature. Remember siapa nonton Game of Thrones? Siapa nonton Game of Thrones? Season 1 ya, oke. There are so many critics talking about the last season of Game of Thrones is wrong. Kenapa? Basically karena di season tersebut belum selesai novelnya George R. R. Martin. Yes. Jadi tim produksinya nggak punya layer atau ide secara spesifik mengenai bagaimana endingnya. Gitu. Makanya sangat abrupt, sangat nggak jelas, dan juga jatuhnya kayak ya mengecewakan istilahnya. Padahal di season 1 sampai 7 sangat-sangat ini ya gitu lah. Sayang sekali. Sehingga balik lagi bahwa ya kesusastraan itu tetap very important bagi untuk menampilkan cerita-cerita yang oke ya bagi kita ini. Nah, terakhir Sleeping Beauty. Oke? Yes, Sleeping Beauty juga punya banyak version. Jadi punyanya Basil, Perrault sama Grimm. Paling ngeri punyanya Basil karena yang ceritanya Basil itu si Sleeping Beauty-nya tertidur terus dia di group rape oleh si King. Dan jadinya melahirkan 2 anak, Sun and Moon. Nah, jadi relate sama kehadiran seperti itu, matahari dan bulan. Pokoknya hal-hal seperti itulah, makanya kita sebagai anak sastra ya harus melihat secara holistik segala macam cerita, kenapa dia terjadi seperti itu. Nah, untuk secara spesifiknya, saya mau kalian menganalisis around 7 minutes within your groups about the difference in each text ya. Jadi ada yang bahas Cinderella, ada yang bahas Little Red Riding Hood, ada yang bahas Sleeping Beauty. Yang satunya silakan pilih apapun ya. Oke, 7 minutes starts from now. Okay, so 7 minutes have passed. Okay. Now, silakan teman-teman dicatat semua hasil analisisnya, hasil diskusinya. Minggu depan kita akan presentasi ya. Jadi kalian mempresentasikan hasil analisisnya kalian dan juga ide dongeng yang kalian mau bawakan. Itu sekalian juga kalian presentasikan. Nanti kita pilih sama-sama. Which one is more effective? What story is more effective? Okay? Sebelum kita tutup, is there any question? Okay. So ma'am, you already told us about the theoretical way, like why is old tales are being retold, right? Because it's because there is like different society. It's also like it is already known. So that is like in theoretical. I want to ask like in its practical manner. I want to ask how effective does this retelling of old stories and does it actually serve its purpose? Okay, so thank you so much for the question, Nadia. Basically, kalau ditanya how effective the retelling stories is,
itu tergantung siapa yang melakukan retellingnya. If when I ask you guys, who knows Cinderella, who knows Sleeping Beauty, yang konsep yang kalian ada di otaknya kalian adalah retelling dari Disney. Exactly. Yap. Jadi Disney adalah salah satu contoh perusahaan di mana dia berhasil to juga retelling the old tales itu sendiri. On how kita dari kecil sampai sekarang cerita yang kita tahu mengenai dongeng-dongeng zaman dulu itu ya dongeng dari Disney. Kayak gitu. When you guys enter the class, you tahu nama-nama para classics sastra ya yang specifically talking about dongeng. Nah itu kan baru kelihatan pas di kelas ini. Right? Itu salah satu contoh on how important Disney is to reshape your the idea of your story kayak gitu. Salah satu cara lagi contohnya adalah pada saat Disney berusaha untuk membuat Little Mermaid itu hitam. Gitulah ya, bentuk dari brown gitu ya, dengan punya brown skin. Dan kita lihat bahwa there are so many people mad about it. Ya, simply because karena Disney dari awal memang menggambarkan si Little Mermaid itu seperti itu. Padahal di ceritanya Hans Christian Andersen tidak ada sama sekali explanation atau deskripsi tentang Ariel itu buatan Disney, tentang Little Mermaid itu seperti apa. Bahkan salah satu version Little Mermaid itu yang dibuat oleh Jepang itu memiliki warna rambut golden kayak gitu, jadi bukan red. Nah, tetapi basically simply kenapa Ariel is red here itu kayaknya karena itu ceritanya Hans Christian Andersen, which is from Danish, he is Danish, and by that Danish itu mostly red hair kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan konteks dari mana dia berasal. Itu sebenarnya. Jadi kalau bertanya how effective, yes, if the retelling is wrong, misalnya suatu company yang memang huge dan lain, maka it is very effective. With Disney dari awal dan tahun berapa dia muncul sampai sekarang, nah dia yang retell, dia share bagaimana kita understand the story itself. Oke. Yang lain ada lagi? Clear enough? Oke, baiklah. If it's clear enough, the assignment is also clear. Kalau begitu, untuk materi mengenai retelling old tales itu finish, dan minggu depan saya tunggu presentasinya kalian ya untuk pembahasan ya tadi intrinsic elemen, perbedaan dari teks yang sudah kalian baca tadi. Oke, kalau gitu I think that's all from me. Thank you so much. I'll see you guys next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.